sepatu nih. Mana ya jasa cuci sepatu? Benar-benar ini dari tadi. Coba deh saya pelan-pelan dulu. Nah, nemu nih jasa cuci sepatu. Coba aku hubungi deh. Permisi kak, apakah ini benar kos kakak Edmund? Iya, ini benar dengan saya Edmund. Kakak dari Triple Shoes Care ya? Benar sekali kak. Bentar ya kak, saya ambilkan sepatu dulu. Baik kak, Ini ya kak baik sepatunya. kak, akan saya bawa ya. Nanti kalau sudah selesai akan diinfokan lagi oleh admin kami dan akan diantar juga hari ini. Saya izin pamit dulu ya kak. Terima kasih, hati-hati ya kak. Permisi kak, saya dari tim Triple Shoes Care. Ini sepatu kakak sudah selesai kami bersihkan. Baik. Wih, bersih banget nih kak. Pakai apa ya? Betul kak, sepatunya sudah kami lakukan deep clean. Oh begitu. Ya udah, makasih ya kak. Terima kasih kembali kak, ditunggu orderannya lagi ya. Iya baik. Ya, makasih kak. Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, kita mulai rapat hari ini. Agenda kita cukup penting, yaitu membahas arah dan strategi keberlanjutan perusahaan jasa cuci sepatu kita ke depan. Seperti yang kita lihat, saat ini industri sudah mulai berkembang dan persaingan juga semakin meningkat. Jadi kita perlu menentukan langkah yang tepat. Saya harap diskusi yang bisa terbuka dan berbasis pertimbangan yang matang. Sebelum kita bahas strategi, kita lihat dulu kondisi perusahaan kita saat ini. Dari analisis, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari analisis yang sudah kami lakukan, kondisi perusahaan bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama untuk kekuatan. Poin pertamanya, kita punya kualitas pencucian yang cukup bagus dan detail. Kedua, pelayanan ke pelanggan juga sudah cukup ramah. Yang ketiga, dan sudah mulai ada pelanggan yang percaya sama pelayanan kita. Nah, dari segi kelemahannya, poin yang pertama itu, kapasitas operasional kita itu masih terbatas. Kedua, sistem kerja belum sepenuhnya rapi atau terstandar. Yang ketiga, dan SDM juga masih dalam tahap pengembangan. Nah, dari segi peluang, poin pertamanya itu, sekarang tren sepatu lagi tinggi, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, kebutuhan jasa cuci sepatu juga semakin meningkat. Yang ketiga, pasar kita sebenarnya itu masih luas. Lalu ada ancamannya. Poin pertamanya itu mulai banyak kompetitor yang buka jasa serupa
Yang kedua, persaingan harga cukup ketat. Dan yang terakhir, ekspektasi pelanggan juga makin tinggi, terutama soal kualitas dan kecepatan. Baik, dari analisis tersebut terlihat bahwa kita memiliki peluang yang besar, namun juga harus siap menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, kita perlu menentukan strategi yang tepat agar perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Strategi apa yang sebaiknya kita gunakan? Baik Bu, sebagai gambaran awal, saya juga sudah melakukan analisis sederhana terkait kondisi pasar. Saat ini, tren jasa cuci sepatu mengalami peningkatan, terutama di kalangan anak muda dan pekerja urban. Namun, di sisi lain, tingkat persaingan juga tinggi. Banyak brand yang mulai menawarkan layanan serupa dengan variasi harga dan kecepatan layanan. Mungkin saya mau mengajukan terkait beberapa strategi. Yang pertama itu ada prospektor, yaitu fokus pada inovasi dan eksplorasi peluang. Yang kedua ada defender, fokus pada efisiensi dan menjaga pasar. Yang ketiga ada analyzer, yaitu kombinasi keduanya. Dan yang terakhir ada reaktor, yaitu tidak konsisten, cenderung reaktif. Nah, dari data, perusahaan yang terlalu agresif cenderung cepat dikenal, tapi juga cepat jatuh kalau tidak siap. Baik, terima kasih. Saya ingin dengar dari sisi marketing dulu. Bagaimana pandangan kamu? Kalau dari sisi marketing, jujur saya cukup condong ke prospektor strategi. Kenapa? Karena pasar kita itu anak muda dan mereka sangat cepat bosan. Kalau kita tidak punya sesuatu yang beda, kita akan tenggelam di antara kompetitor. Nah, untuk contohnya yaitu layanan cuci sepatu ekspres 1 jam, paket membership, campaign di TikTok dan Instagram, dan yang terakhir yaitu bahkan mungkin kolaborasi dengan komunitas sneakers. Kalau kita berani ambil posisi sebagai inovator, brand kita bisa lebih cepat naik. Saya paham poinnya, tapi dari sisi operasional itu tidak sederhana itu. Kalau kita langsung lompat ke banyak inovasi sementara sistem kita belum kuat, justru bisa jadi masalah. Misalnya seperti keterlambatan pengerjaan, kualitas tidak konsisten, komplain pelanggan meningkat. Menurut saya, kita harus bangun fondasi dulu. Itu lebih ke arah defender strategy, fokus di kualitas, SOP, dan efisiensi. Tapi kalau kita terlalu fokus ke stabilitas, kita jadi terlambat berkembang. Kompetitor bisa duluan ambil pasar. Saya coba masuk dari sisi angka ya. Kalau kita pakai prospektor, itu biaya riset dan pengembangan itu ikut naik. Biaya marketing otomatis juga ikut naik. Dan dengan begitu resiko kegagalan juga tinggi. Sementara kalau di vendor, biaya itu lebih terkendali dan arus kas lebih stabil, tetapi pertumbuhannya mungkin lebih lambat. Jadi ini sebenarnya trade-off antara. Menarik. Jadi kita punya dua kutub, agresif versus stabil. Apakah ada jalan tengah? Ada Ibu, yaitu analyzer strategy. Strategi ini memungkinkan kita yang pertama tetap menjaga operasional yang stabil, tapi juga tidak ketinggalan tren. Caranya kita tidak langsung jadi yang pertama, tapi kita belajar dari kompetitor yang sudah berhasil. Misalnya kalau layanan ekspres terbukti diminati, kita adopsi dengan sistem yang sudah kita siapkan dengan matang. Menurut saya lebih baik menggunakan strategi ini. Kita bisa tetap jaga kualitas, tapi juga berkembang secara bertahap. Selama kita tidak terlalu terlambat, saya masih bisa setuju. Yang penting kita tetap aktif mengikuti tren. Bagaimana dengan reaktor? Apakah ada kemungkinan kita memakai itu? Kalau boleh jujur, reaktor itu bukan strategi yang ideal, karena perusahaan hanya bergerak kalau ada tekanan atau perubahan dari luar. Tidak ada perencanaan jangka panjangnya. Nah, resikonya itu, arah bisnis bisa tidak jelas, keputusan cenderung mendadak, dan sulit bersaing dalam jangka panjang.
Dan kalau dari sisi keuangan, strategi reaktor ini cukup berisiko, Bu, karena tidak memiliki perencanaan yang jelas sehingga bisa berdampak pada ketidakstabilan biaya dan arus kas perusahaan. Berarti kita bisa sepakat reaktor bukan pilihan. Baik, saya coba simpulkan hasil diskusi kita. Dari prospektor, inovatif tetapi berisiko tinggi. Dari defender, stabil tapi kurang agresif. Dari analyzer, kombinasi yang lebih seimbang. Dan dari reaktor tidak direkomendasikan. Melihat kondisi kita sebagai perusahaan yang masih berkembang, kita butuh strategi yang aman tapi tetap adaptif. Saya ingin masing-masing menyampaikan final stance secara singkat, kita mulai dari operasional. Sebagai bagian dari operasional, saya memilih analyzer karena memungkinkan kita berkembang tanpa mengorbankan kualitas. Sebagai staf keuangan, saya juga memilih strategi analyzer karena secara finansial itu lebih terkontrol. Saya awalnya ke prospektor, tapi mempertimbangkan resikonya, saya setuju ke analyzer. Dengan catatan kita tetap harus aktif berinovasi. Dari data dan kondisi pasar, analyzer adalah opsi paling rasional saat ini. Baik, dengan mempertimbangkan semua aspek, kita sepakat menggunakan analyzer strategi sebagai strategi keberlanjutan perusahaan. Artinya, kita akan menjaga kualitas dan efisiensi operasional, sekaligus mengadopsi inovasi yang sudah terbukti berhasil di pasar. Saya minta kepada tim operasional untuk fokus memperkuat SOP, untuk tim marketing, aktif monitoring tren, dan untuk tim keuangan mengatur alokasi dana inovasi, serta untuk analis terus evaluasi perkembangan pasar. Kita akan review strategi ini setiap 3 bulan. Terima kasih atas kontribusinya. Rapat kita cukupkan sampai sini.